Ini aku udah bikin ini sih, apa? Udah bikin PowerPoint, tapi belum aku edit gitu loh. Jadi masih ele-elean. Tahu ele-elean nggak? Apa-apa? Ini PowerPoint-nya masih belum aku edit. Jadi masih barusan bikin. Jadi masih ele-elean gitu loh, kayak coret-coretan biasa. Iya, iya. Oke. Ini udah aku record ya. Ya, Oke. Kamu udah baca materinya belum? baru sedikit, Sebenarnya baru ini sih. introduction malah. Oh, kamu asli mana sih? Bisa bahasa Jawa nggak? Bisa dikit. Bandung, Oh, orang Bandung. Bandung. Sunda ya pasti. Tapi ibu orang Jawa, bapak orang Padang. Oh, alah. Campuran ya, Bun. Iya. Ya wes pakai bahasa Indonesia aja untuk mempermudah. Makanya keluncur. Gimana tuh? Nah, ini kan kita diversity education, itu artinya perbedaan pendidikan di US sama di Indonesia. Nah, ini yang sebelah kiri ini itu Indonesia. Generally teaching method and curricula and school bla bla bla. Intinya kurikulum di Indonesia sama metode di Indonesia tuh beragam. Terus di sini tuh dibedakan yang namanya spesifiknya itu namanya major kan jurusan. Kemudian kalau yang di US itu teaching method and curricula is diverse. Diverse itu apa ya? Lupa aku. Gitu deh. Bersatu. Beda. Lupa ya. Ya kali. Terus classroom has expensive atmosphere, especially the private university. Jadi kelasnya itu dia terbilang atmosfer yang mahal, apalagi kalau di apa di kampus-kampus ternama. Terus kayak di apa private university itu kayak mungkin kayak homeschooling kali ya. Itu sih, ini sekilas tentang diversity education. Kemudian ini dari segi partisipannya. Ini active participant teacher. Oh ini, kalau yang di sebelah sini itu dari US Amerika Serikat itu mereka mahasiswa muridnya itu cenderung aktif partisipan while teacher has a passive role. Jadi ketika si gurunya nerangin, si siswanya ini cenderung untuk mereka beraktif gitu loh, berinisiatif untuk apa yang akan kita lakukan di mata pelajaran hari ini kayak gitu. Terus many courses are organized around classroom discussions, student equation, and informal lecture. Jadi kayak ibaratnya tanya jawab tuh mereka berjalan langsung gitu. Terus kalau yang di Indonesia, perbandingannya dengan Indonesia itu a good listener but bad participation in discussion. When there is a group assignment, just few of them do it. The other just rely on them. Not using a chance, so asking question when the teacher give it. Jadi kalau di Indonesia itu mereka pendengar yang baik, tapi mereka nggak baik buat partisipasi. Mungkin kita lebih cenderung ke pasif sih siswanya maksud aku. Terus ini when there is a group assignment, ketika ada tugas kelompok, cuma ada beberapa mereka yang berpartisipasi. Yang lainnya itu kayak ngandelin satu orang yang pinter gitu. Jadi yang pinter nih biasanya jadi tumbal. Benar kan? Terus ini not using a chance to asking question when the teacher give it. Jadi siswa di Indonesia itu rata-rata itu mayoritas nggak memanfaatkan sesi question apa Q&A, nggak memanfaatkan sesi pertanyaan ketika guru ataupun dosen memberikan sebuah materi kayak gitu. Perbedaannya gitu sih antara US sama Indonesia. Kemudian the student relationship, ini hubungan antara guru dan juga murid. Kalau di US itu, the teacher are respected by students in class. They have several role in relation to student. Nah ini, kalau di US itu, guru sama murid itu saling membackup gitu loh. Jadi nggak dari segi materi aja, tapi mereka juga, guru di sana itu lebih peduli juga sama hal-hal yang mendekati ke privasi. Misalkan, kenapa sih ini anak kok nggak semangat belajarnya? Mungkin karena ada
ada masalah di keluarganya gitu, bisa jadi. Jadi, guru di sana itu lebih ke membackup di bidang psikolog juga, maksudnya psikologis juga, nggak di bidang akademik doang. Terus kemudian kalau di Indonesia, sometimes student also not obey the teacher rules. Teacher and student only make a relationship when related about the subject and academic in school or university. Nah, kalau di Indonesia ini kadang-kadang itu murid itu nggak mematuhi peraturan dari gurunya. Jadi mereka tuh cenderung nggak karepe dhewe, maksudnya bikin aturan dhewe gitu loh. Kemudian teacher and student itu nggak sama-sama about the subject. Nah ini, kalau di Indonesia itu teacher sama guru ini mereka itu mempunyai hubungan yang lebih dari yang hanya sebatas di bidang subjek dan juga di bidang akademik. Beda kan kalau di US. Kalau di US kan gurunya itu benar-benar care banget sampai hal-hal yang menyangkut tentang privasi mereka pun harus tahu karena itu memang menurutku buat kemajuan si peserta didik juga sih, menurutku kayak gitu. Kemudian ini independent learning. In United States, teachers prefer that their student not be overly dependent on them. Students are considered to be one who is motivated to learn for the sake of learning. Nah, kalau di US itu the student prefer the student. Oh iya, kalau di US itu guru itu lebih memilih menyarankan agar siswanya itu nggak bergantung sama guru mereka. Jadi di sana itu kayak gimana ya? Kamu bisa belajar sendiri, coba kamu pengennya apa, nanti ibu bantuin gitu. Jadi ada motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Sebenarnya mereka tuh pengennya apa, terus mereka juga pengen mempelajari apa kayak gitu. Kemudian kalau yang di Indonesia, when the teacher or lecturer give assignment to them, some student I try to do with the cheat or their friends. Kalau di Indonesia tuh, murid-murid di Indonesia tuh cenderung menyelesaikan tugas mereka tuh dengan cara mencontek gitu, with cheat to their friends. Kemudian less in reading education books. Jadi mereka tuh jarang membaca ya. Sama sih kayak aku, malas membaca. Kemudian the teacher less attention or care to the student in learning independent. Guru itu kalau di Indonesia ini analisanya tuh mereka jarang memperhatikan beberapa siswa yang belajarnya secara mandiri kayak gitu. Kemudian the student also less attention to increase their knowledge. Nah, kemudian siswa di Indonesia itu tidak memiliki motivasi untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Jadi mereka tuh less attention. Perhatiannya tuh kecil banget gitu buat peningkatan pengetahuan mereka kayak gitu. Kemudian the honor system ini apa ya? The string of the honor system is the equation as atmosphere which apa kira? Which with individual responsibilities and just feel it. Primarily the function of the organization is to educate instead common purpose within the campus to recommend. Nah ini aku yang nggak paham. Bentar. Tak copy dulu. Terus translate. Kok anak sambungan? Aku yang ini belum tahu sih, Indah. Kamu udah baca belum yang honor system? Belum. Untuk papernya juga aku masih bingung. Baru lihat materi yang Kak Dina kirim gitu, baru baca-baca, belum disusun. Yaudah ini skip aja ya, aku juga nggak paham nih, belum aku baca sih. Terus ini yang terakhir, cuma ada beberapa slide doang, ada 8 slide kayaknya. Yang terakhir ini the competition. Kalau di US itu mereka sifatnya ini individual. Kemudian students should not hesitate to ask for help if it's need. Jadi mereka di sana itu ragu-ragu untuk membantu siswa yang lain. Kemudian student may be reluctant for share lecture notes or information for fear that their own grades will suffer. Dan terus
siswa di sana itu mereka enggan gitu buat memberikan catatan dari dosen ataupun guru kepada mahasiswa yang lain. Terus a high grade point average is needed for entrance to superior graduation at school. Kalau di US itu mereka tuh sifatnya tuh kompetitif banget, jadi mereka tuh individual, nggak ada kerjasama. Kalau di Indonesia kan kita bisa bagi jawaban terus di-share di grup kan, terus habis itu nyontek berjamaah. Kalau di US beda banget, dia bersifat individual banget. Nah, ini ada perbedaan di Indonesia itu sifatnya tuh kolektif. Jadi mereka tuh ya kayak gitu deh, cenderung berjamaah gitu. Terus student tend to be silent if they have a question. Jadi murid di sini tuh cenderung keep silent gitu. Mereka tuh lebih ke banyak diemnya ketika guru tuh mengadakan kesempatan buat bertanya gitu. Terus student may share lecture notes or information, terus high grade point is less important. Nah, terus kalau yang student measure, nah ini kalau siswa di Indonesia tuh mereka cenderung membagi-bagikan catatan dari gurunya. Ya wis lah ini loh contekan kayak gitu. Terus a high grade point is less important. Kalau siswa di Indonesia tuh menurut mereka itu nilai yang tinggi itu menurut mereka nggak penting gitu kan. Soalnya kan memang dari beberapa kasus juga meskipun kan banyak juga ya S1 tapi mereka pekerjaannya nggak bagus juga. Jadi mungkin mereka berpikir dari situ bahwa a high grade point itu nggak important di sini kayak gitu. Itu sih perbedaannya antara Indonesia dan juga US. Jadi mereka di sana tuh lebih greget gitu loh. Kalau di Indonesia mungkin lebih lebih santuy. Kita kan makhluk-makhluk santuy. Ini aku ada sih Indah, kayak mana ya? Bentar. Kalau yang tadi yang the honor system, itu nanti di skip nggak pas presentasinya atau nanti belajar lagi? Kalau itu mending jangan di skip deh, soalnya itu ada di buku ini, di buku yang Ibu itu kasih. Apa ya yang? Nah ini. Sebenarnya kita bisa loh pakai ini. Ini tuh mirip banget sama materi kita. Ada diversity in education, motif partisipan, the teacher-student relationship, terus independent learning, honor system, sama competition. Sebenarnya kita tuh bisa ngambil dari sini. Cuman pas aku giniin, nggak bisa di-copy dia. Terus ada kayak peringatan gitu loh. Jangan copy paste, hargai penulis, anjret. Bayangin coba. Aku mau cari gampangnya aja sih. Ntar. Oh, jadi ini tuh gak bisa di copy paste gitu? Nggak bisa. Bisa deh kayaknya. Jadi kamu bisa nggak? Pakai ini. Nah, coba ntar lah dikirimin aja. Si ininya nanti aku copyin gitu. Atau Kak Ocha aja dah. Dia kan belum ini. Jangan dong. Gak usah ngandelin. Aku juga kekerjain juga. Ya udah. Nanti yang mau teksnya ini nanti sama Indah dicoba pakai aplikasi gitu dah, aplikasi yang translate gitu loh. Oh, iya. Tapi ini ya, gitu jangan lupa di paraphrase ya. Di paraphrase gimana tah? Kan nanti Indah mau ngerjain ini juga, paper juga. Maksudnya di paraphrase tuh, kalau misalkan kita langsung naruh ini semua di paper kita, ntar ketahuan dong kalau kita jiwa-jiwa mencontek, Bu. Iya, ngerti. Tapi ini mau presentasi pakai yang ini gitu? Enggak, kita pakai yang ini aja. Ini aja. Ntar ini aku edit. Ini belum semua sih, ini masih kasarannya doang. Oh iya. Untuk yang di paper itu, tadi teh Kadina tuh tadi nyuruh mau yang mau diketik ulang tuh yang mana dan buat apa? Yang ini, PPT ini, buat ke paper gitu. Oh, yang ini.
Iya, ini belum aku rapiin, masih banyak banget tipenya kayak gini. Heeh. Kayak gini banyak. Jadi ini aku ralat dulu. Ntar kalau udah bagus, baru aku kirim ke grup. Gitu. Iya. Untuk paper mah kayaknya Indah ngambil materinya dari link yang Kak Dina kasih dulu aja. Buat referensinya nanti nyari lagi. Boleh, nggak apa-apa. Kita tuh masih minggu depan kan ya? Iya, habis minggu ini terus minggu depannya lagi. Heeh, ya udah. Kalau menurutku Kayaknya. kelompok yang sebelumnya kita tuh juga ngambil dari sini, dari apa? Mana ya? Nanti. Yang aduh, kayak apa kita hilang. Oh, ini loh. Nah, aku nemuin ini kan di Googlean. Ini tuh mirip banget yang dipresentasiin sama apa? Kak Dina lagi buka apa tah? Ini nggak slide-nya nggak berubah dari aku. Buka Oh, PPT kan? bukan, aku buka ini Google. Oh, Nggak terusan aku muncul ya? bingung hehe. Belum. Oh, gimana dong? Si. Google. Oh, ini loh. Udah kelihatan belum? Nah, udah. Oke. Nah, kalau yang minggu lalu tuh aku lihat tuh kelompok yang sebelumnya tuh memang materinya ngambil dari sini. Soalnya ada perbandingan antara Indonesia dan juga US gitu. Dan pas aku buka ini, wow, kok wes nyepak banget gitu loh. Oke. Kamu tahu nyepak nggak? Apa ya? Persis sama gitu jiplak. Iya. Nggak nyepak itu tersedia. Jadi ketika aku nyari materi itu, Oh, ini udah nyepak gitu. oh iya. Ini, jadi aku ngambilnya dari sini. Buat mempermudah. Itu sih. Kamu ada yang dibingungin nggak? Tadi baru lihat materinya, belum ada sih. Nanti harus ini dulu. Ya udah, ntar kita diskusi di grup aja ya. Ntar ininya mana, Rek? Ininya Kayaknya aku sama Kak Ocha dah. Nanti ngerjain ininya, papernya. ya Biar bagi boleh. dua aja. Maksudnya aku yang kerjain dulu, nanti Kak Ocha sama Kak Dina aja yang revisi gitu ya. Oh iya, yang ntar aku bantuin revisi. Tapi ini ya jangan lupa jangan lupa di paraphrase. Jadi misalkan kayak gini. There are many topics in this subject to increase our knowledge about the culture in United States. Jadi ntar kalimatnya bisa diubah. The culture in United States, many topics in this subject to increase our knowledge kayak gitu. Atau kita pakai ini aja, pakai paraphrase yang di Google itu loh, pakai aplikasi. Jadi langsung deh, nggak perlu paraphrase per kalimat. Itu lebih mempersingkat waktu kita. Siap-siap. Udah. Terus gimana? Udah selesai ya? Mantap. Jangan lupa kerjain modul Nusantara. Iya pun, aduh. Itu kita ada 2 ya? Laporan sama Ya, refleksi. apa inspirasi tuh yang tadi tuh? Lupa. Ya, gitulah pokoknya mah. Soalnya aku pas tengah-tengah itu paketanku habis, jadi aku bingung. Aduh, gimana dong? Oke, gitu dulu aja dah, Adina. Sip. Nanti kalau ada yang bingung